Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik teman-teman biasa, pokoknya apapun dan bagaimanapun keadaannya kita asikin saja. Dan pada kesempatan ini Kang Asik akan berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sebuah rekomendasi konten video kita agar semakin intens atau menyebar. Dan hal ini adalah saran yang dilakukan oleh platform YouTube melalui YouTube Studio. Karena apa teman-teman? Bahwa konten video kita itu bisa ramai selain konten videonya berkualitas yang menginspirasi, mengedukasi dan menghibur, akan tetapi ini juga harus banyak diminati oleh penontonnya. Dan yang menilai itu semua adalah dari platform YouTube melalui teknologi robotiknya yang canggih. Bagaimana teman-teman? Jadi untuk lebih singkatnya bagaimana kalau kita lanjutkan saja di halaman berikutnya. Baik teman-teman, langsung saja asumsi Kang Asik, kita masuk ke YouTube Studio. Dan pada kesempatan ini Kang Asik adalah menggunakan HP. Jadi sekali-kali kita membuat konten adalah di HP, karena selama ini Kang Asik sering menggunakan personal komputer. Baik teman-teman, yang akan Kang Asik bahas hari ini, kalau beberapa hari yang lalu adalah mengenai thumbnail, tentunya adalah yang dipandu oleh YouTube. Dan pada saat ini juga Kang Asik akan menyampaikan panduan dari YouTube, tentunya adalah dari sebuah menu analitik dan di submenu ringkasan masih. Kalau kemarin berbicara tentang tips terbaik untuk thumbnail Anda, kemudian pada kesempatan ini kita cari lagi yaitu seputar bagaimana sih kalau YouTube itu merekomendasikan video kita. Jadi secara ilmiah, secara alasannya seperti apa? Tentu kita harus membukanya pada barisan ini teman-teman, masih pada barisan tentang thumbnail, kemudian ringkasan mingguan. Nah, di sini ada pelajari cara YouTube merekomendasikan konten, tentunya konten video kita. Kita klik langsung dan tentunya akan masuk pada halaman. Nah, ini hal yang mempengaruhi rekomendasi. Tentu dalam hal ini adalah karena yang dibuka adalah YouTube Studio kita masing-masing, maka yang akan dijelaskan dan yang akan disampaikan oleh YouTube adalah ada korelasinya atau ada hubungannya dengan konten video yang telah kita buat. Di sini langsung saja ada kalimat bahwa rekomendasi didasarkan pada sejumlah faktor. Nah, tentunya rekomendasi itu adalah ada alasannya. Dan alasannya apa yang paling potensial? Karena yang dibuat adalah konten video, maka ini adalah berhubungan dengan penonton. Karena di sini penonton Anda adalah faktor utama di balik rekomendasi tersebut. Sehingga kalau konten video kita dinilai dalam analitik video performanya bagus, sedang, ataupun baik dan sangat baik, itu sebetulnya tergantung penonton, jadi bukan kata kita. Sehingga untuk lebih jelasnya, di sini YouTube mengajak mari kita pelajari lebih lanjut. Dan di sini ada gambar Kang Asik ya. Ya karena memang ini adalah konten video Kang Asik, channel Kang Asik. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, di sini apakah video Anda tampil lebih menarik? Nah, di sini lagi-lagi akan ada yaitu studi komparatif, masih perbandingan tentang konten video kita. Pertanyaannya pasti ada, kenapa kalau berbicara konten video tapi di sini yang ditampilkannya adalah thumbnail? Ini lagi-lagi teman-teman, kalau sudah bosan ya pasti bosan. Kang Asik aja yang ngomong juga sudah bosan, kok thumbnail aja. Oke, karena memang thumbnail adalah gerbang utama daripada konten video kita, sehingga tentu yang akan ditampilkan adalah gerbangnya sebagai pintunya. Di bawah di sini YouTube menyarankan dengan bijak bahwa posisikan diri Anda sebagai penonton yang tidak mengenal channel Anda. Jadi seolah-olah video ini yang kita tonton ini adalah bukan konten video kita. Kita harus merasa menjadi orang lain gitu maksudnya. Apa yang Anda akan klik? Kan seperti itu. Jadi tentu jawabannya teman-teman juga sudah pada tahu. Walaupun yang tidak tahu akan melihat thumbnail, yang diklik itu adalah thumbnail yang paling menarik menurut perasaan hatinya, menurut imannya yang tergoda sehingga ingin mengklik thumbnail tersebut. Itu maksudnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini, nah ada pertanyaan, apakah penonton mengklik video Anda? Jadi setiap 100 kali thumbnail Anda ditampilkan, jadi kalau kita misalnya punya thumbnail menarik, itu
Setiap 100 kali thumbnail Anda ditampilkan, penonton akan mengkliknya itu paling sedikit 5 kali. Itu menurut perhitungan, menurut analisa YouTube. Nah, bagaimana kalau misalnya video populernya itu diklik hingga 10 kali pada hari pertamanya? Terbayang kan? Kalau setiap 100 kali ditampilkan ada 5 kali, nah ini 10 kali kalau video yang populer. Berarti kurang lebih adalah 200 kali thumbnail kita sudah ditampilkan. Akan tetapi thumbnail seperti apa? Balik lagi adalah thumbnail yang benar-benar menggoda iman penonton. Sehingga semakin banyak diklik thumbnail kita, tentunya akibat dari apa? Balik lagi, akibat dari konten video kita yang menarik. Karena apabila konten video kita menarik, oleh YouTube akan terus direkomendasikan kepada penonton kita. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pertanyaan lagi nih. Apakah video Anda menarik orang untuk terus ditonton? Di sini baru mulai. Ini adalah tentang konten video kita. Video 10 menit Anda nih milik Kang Asik nih ada 3 menit. Nah, yang mereka tonton. Akan tetapi di sini ada lagi sebuah penjelasan bahwa beberapa video 10 menit yang populer, yang seperti tadi bisa 3, bisa 5, yang populer itu bisa dilihat di halaman depannya. Di situ tinggal klik video populer itu ada berapa, teman-teman tinggal lihat silakan. Jadi beberapa video 10 menit yang populer, nah ini ya, maksudnya yang Kang Asik, itu rata-rata ditontonnya adalah 5 menit. Ini kan sudah luar biasa. Kalau video kita 10 menit, menontonnya 5 menit lebih 10 detik, itu artinya sudah 50% kita video sudah ditonton. Dan untuk yang pertama tadi, video yang 10 menit Anda ditonton 3 menit. Jangankan yang 5 menit teman-teman, yang 3 menit saja sudah itu baik. Karena apa? Kalau 3 menit dari 10 menit kurang lebih itu adalah sekitar 33,1%. Jadi kedua-duanya kita tidak rugi kalau membuat konten video menarik yang diawali dengan thumbnail yang menarik sudah merupakan sebuah progres atau perkembangan yang baik. Ujungnya kalau yang belum monetisasi akan menambah jam tayang dan subscriber. Bagi yang sudah monetisasi itu sudah jelas akan mendatangkan dolar ataupun rupiah yang sangat fantastis. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Apakah penonton menikmati video Anda? Kalau kita melihat durasi tadi antara 3 menit sampai dengan 6 menit itu sudah sangat bagus. Karena penonton akan, nah di sini keterangan teman-teman lihat, penonton melihat lebih banyak video yang mereka sukai. Jadi selain menyukai, kemudian ini adalah juga memberikan respon dalam kolom komentar secara positif. Selain itu teman-teman, kalau mereka menyukai juga dibagikan ataupun di-share, maka rekomendasi kita akan semakin berkembang. Selanjutnya, jangan lupa orang juga dipengaruhi oleh minat topik. Ini lagi-lagi yang Kang Asik bicarakan adalah apa? Tentang tema. Dan temanya harus satu tema. Mengerjakan temanya harus dengan hobi, dengan skill kita, dengan kemampuan kita. Jadi kita jangan memaksakan, apalagi meniru konten video orang lain, itu akan gagal. Karena apa? Kita akan kehabisan ide. Selanjutnya adalah poin kedua adalah kompetisi. Apakah ada video lain dengan topik sama yang bisa mereka tonton? Nah, contohnya kalau kita misalnya konten video memancing, tentu akan menjadi kompetitor kita adalah sama-sama tentang tema memancing. Sehingga di sini bagaimana cara untuk memenangkan kompetisi tersebut? Kita lagi-lagi dalam membuat konten videonya harus sesuai dengan selera penonton. Yang bagusnya seperti apa Kang Asik? Kang Asik tidak bisa menilai. Karena apa? Konten video kita, channel kita dinilai di YouTube Studio bukan oleh manusia, akan tetapi oleh platform YouTube itu sendiri dengan robot canggihnya. Oke teman-teman, di sini ada selanjutnya tren musiman. Bisakah Anda mengubah konten agar sesuai dengan berbagai minat sepanjang tahun? Nah, jadi supaya tidak jenuh, tren musiman di sini adalah menyesuaikan dengan yang lagi update. Misalnya adalah tema dengan memasak. Kalau tema memasak lagi booming tentang nasi goreng dengan daging ayam
memakai madu misalnya, kemudian dengan bumbu yang spesial. Nah, kita harus mengikuti tren itu. Jadi supaya apa? Supaya sesuai dengan tren musiman sehingga daya jualnya akan semakin bagus. Lebih jelasnya, kita walaupun seenak-enaknya, segurih-gurihnya, sebagus-bagusnya es ya yang kita buat, kalau dijualnya pada musim hujan itu akan gagal total. Karena apa? Tidak sesuai dengan tren musiman. Jadi seperti itu. Kalau musim hujan, jualan bubur yang panas, kira-kira bubur ayam yang gurih, itu adalah salah satu analoginya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah pelajari lebih lanjut dari pakar tentang rekomendasi YouTube. Jadi lagi-lagi YouTube di sini menyuguhkan sebuah tutorial berdasarkan para pakar tentang rekomendasi video YouTube. Di sini ada gambar menyebutkan bahwa the YouTube algorithm. Nah, itu tinggal klik, nanti kita dipaparkan bagaimana sih kita membuat konten video agar direkomendasikan oleh YouTube lebih bagus lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa Kang Asih sampaikan saat ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan teman-teman tetap bersemangat untuk membuat konten video agar kita semakin terlatih. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.